mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan atas kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami. Bapa di surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu, Roh Kudus yang menyertai hati dan pikiran kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang menyertai kita pada hari ini tertulis di dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas ini ditujukan kepada orang yang telah menerima Kristus di Kolose pada saat itu, dan juga kepada kita pengikut Kristus pada masa ini. Bila kita telah menerimanya, maka sebagai pengikut Kristus ada beberapa nasihat yang disampaikan kepada kita melalui nas firman ini. Yang pertama dikatakan berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Yesus berarti membangun persekutuan atau hubungan yang intim dengan Tuhan, yang selalu haus akan firman-Nya. Sama seperti sebuah pohon, semakin dalam akarnya masuk ke dalam tanah, maka semakin besar dan semakin kuat pohon itu bertumbuh. Jadi saat kita melihat pohon yang besar dan yang sangat kokoh, kita bisa tahu bahwa pasti akarnya sangat dalam, menancap ke dalam. Semakin dalam kita berakar di dalam Tuhan, maka kualitas kerohanian kita juga akan semakin baik. Karakter dan gaya hidup kita juga akan semakin banyak memberkati orang lain sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai yang kita teladani di tengah-tengah hidup kita. Dan tentunya itulah yang diharapkan kepada orang-orang yang percaya, haruslah berakar di dalam Yesus, sebab hanya Dialah kekuatan kita yang menguatkan dan yang mengokohkan iman kita di dalam kehidupan kita ini, di dalam menghadapi segala hantaman angin kencang yang hendak menumbangkan hidup kita. Kemudian yang kedua, sebagai pengikut Kristus, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Kita harus dibangun di atas Kristus. Seperti sebuah bangunan, semakin tinggi sebuah bangunan dibangun, maka akan semakin dalam juga fondasi yang dibuat. Demikian juga saat kita melihat gedung pencakar langit, kita bisa tahu bahwa fondasinya pastilah sangat kokoh. Inilah gambaran sederhana tentang kerohanian kita. Kristus adalah fondasi kita, tempat kita menancapkan segala pilar yang menopang kehidupan. Kalau kita memakai fondasi yang lain untuk hidup kita, maka berarti kita sedang membangun hidup kita menjadi bangunan yang sangat rapuh. Tetapi kalau kita dibangun di atas Dia, di atas Kristus, maka kita akan bertambah teguh dalam iman. Kemudian yang ketiga, sebagai pengikut Kristus, hendaklah hidupmu selalu melimpah dengan ucapan syukur. Saudara terkasih, kata melimpah berarti sesuatu yang kita miliki lebih dari yang kita butuhkan. Bagi anak-anak Allah atau bagi orang-orang percaya, tentu mengucap syukur tidak tergantung atas situasi dan kondisi. Maka sebagai pengikut Kristus haruslah tetap mengucap syukur dalam keadaan hal apapun itu. Mari kita lakukan apapun itu situasinya. Kalau kita menanggapi dan melakukan ajaran firman itu, maka kita sedang berakar di dalam Dia, sedang dibangun di atas Dia, sehingga kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Marilah kita melakukan ketiga hal itu di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Amin, mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau Tuhan untuk firman-Mu yang menyertai kami pada saat ini, firman-Mu yang memberikan semangat yang baru bagi kami, supaya kami berpegang teguh hanya kepada firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengarkan meneguhkan iman kami di dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Kristus, ku berikan kemuliaan atas kemenanganmu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena Kau nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan